Oke guys, selamat malam guys, selamat malam. Balik lagi ke tips mikroskop. Oke, pada tips mikroskop kali ini gue sok gaul. Ya, apa ya? Aku parah lu mau bikin video apa ngelawak sih? Udah pokoknya apalah panggilannya terserah. Saya akan memberikan sedikit tips mikroskop. Saya yakin masih banyak sekali orang-orang di Indonesia yang menggunakan mikroskop ini. Kenapa? Karena mikroskop ini adalah mikroskop yang paling murah dan juga mikroskop yang paling terjangkau dan juga mikroskop yang paling banyak dijual dan paling banyak yang beli. Dan mikroskop ini adalah mikroskop pemula guys. Jadi banyak orang yang belajar di sekolah, SMP atau nyoba-nyoba sendiri ya kan pakai mikroskop ini. Namanya mikroskop apa? Mikroskop monokular XXP 12. Mikroskop monokular XXP 12. Kita akan bedah ya guys. Jadi tipsnya kali ini adalah aku ingin kasih tahu ada banyak tipe pencahayaan dari mikroskop ini yang sudah sering dipakai oleh orang-orang. Di antaranya itu adalah menggunakan lampu listrik yang memang bisa dibeli ya di toko mikroskop gitu ya. Ada yang masih manual banget nih pakai cermin kayak begini. Ini cerminnya nih. Nah, ini cerminnya. Nah, ini cerminnya itu memang harus diputar. Nah, kayak gini diarahkan ke arah datangnya sinar matahari ya, atau arah datangnya sinar lampu. Nah, gitu teman-teman. Bagaimana kalau misalnya lagi mati lampu, teman-teman? Atau gelap gitu ya, mendung, tidak ada cahaya matahari. Nah, itulah kita butuh solusi dan aku kali ini mau kasih tips buat kalian solusi ketika menghadapi situasi tersebut. Dan kebetulan kalian juga pakai mikroskop yang sama tipenya seperti ini. Aku punya dua solusi buat kalian. Pertama ini Luby L7739B20 ya. Ini bisa dibeli di toko-toko listrik, toko lampu terdekat. Nah, ini lampu ini bisa dua mode nyala ya. Di sini ada arah ke atas atau arah gini sebagai center. Ini awet banget lampunya, bisa dinyalain berhari-hari, nggak habis juga baterainya. Tapi emang dia wattnya kecil sih. Nah, lampu ini bisa dibawa-bawa enak banget, bisa masuk ke dalam saku ya. Jadi yang digunakan untuk mikroskop adalah yang ini, yang sisi ini ya. Karena apa? Karena cahayanya itu enggak dari satu titik, tapi ini merata sebidang datar ini. Itu alasannya. Jadi kalian bisa arahin, diriin di sini lampunya, terus mikroskopnya itu bisa kalian arahin ke arah datangnya lampu ini. Dan lampu ini kan dicas ya, atau diisi ulang, jadi kalian bisa pakai itu. Tips yang pertama itu. Nah, tips yang kedua adalah untuk yang kedua kita pakai lampu ini nih. Ini aku namanya lupa, Stitchy apa gitu ya. Nanti linknya aku kasih aja di deskripsi ya. Dia menggunakan 3 buah baterai A3 ya. Baterai ini bisa kalian pakai yang murah juga nih, yang kecil-kecil itu, yang buat remote atau buat remote AC, remote TV. Ada juga sih yang isi ulang ya.
Kalau kalian pakai yang isi ulang itu akan lebih baik, karena enggak sekali pakai bisa mengurangi sampah, ya kan, bisa mengurangi penggunaan sampah. Jadi recharge ya, bisa isi ulang atau dicas kembali sama kayak ini. Jadi kita nggak banyak menghasilkan sampah baterai. Nah ini ditutup ya guys, ini ada tutupnya kayak gini, ditutup. Ini diputar aja ke kanan gini. Nah biasanya lampu ini pas beli tuh sudah ada ininya nih, sudah ada lemnya. Ini kayak double tip gitu lemnya, dibuka lemnya. Terus gimana caranya? Kita tempel aja di sini nih. Oh ya, ini lampunya cara nyalainnya gini nih, tekan aja, nah dia akan nyala nih. Nah ini diameternya kebetulan sama persis dengan diameter ini ya, maksudnya proporsional gitulah ya. Tempel aja di bagian cerminnya, ambil yang bagian datar. Ini kalau kurang bisa ditambah sendiri ininya, double tipnya ya, kalian bisa tambahin sendiri. Tempel di bagian cerminnya ini guys, gini. Nah nanti kalian tinggal arahin deh ke atas, nyalain lampunya, jadi deh pengamatan. Keren kan? Gitu teman-teman. Jadi bakalan keren banget sih mikroskop kalian. Foto dulu, cekrek. Nah kita sekarang bahas tadi kan kelebihannya tuh, kekurangannya apa aja. Kekurangannya itu kita bahas sekarang. Pada perbesaran rendah, kalau kalian ngamat di mikroskop ketika menggunakan lampu Stitchy ini, pada perbesaran tertentu ya, ini kan ada 3 buah lampu nih, ada source-nya 3 LED gitu. Matiin dulu. Nah ini 3 LED ya. Nah 3 LED ini akan membentuk 3 titik sumber cahaya. Jadi pada perbesaran rendah, perbesaran rendah kalau nggak salah, itu akan terlihat ya, akan terlihat jadi 3 titik yang terang gitu. Nah tapi pada perbesaran tertentu itu nggak terlalu pengaruh gitu. Nah tapi kalau kita menggunakan ini merata gitu. Ini kekurangannya mungkin ukurannya aja yang nggak bisa ditempel, jadi harus didiriin. Itu sih teman-teman tipsnya. Jadi buat teman-teman yang mau pesen lampu ini bingung belinya kemana, nanti bisa beli melalui link yang aku sematkan di video ini ya. 2 lampu ini cukup lah buat lab kalian nih, sekolah-sekolah SMP atau SMA yang masih pakai mikroskop ini, yang pengen lebih kelihatan canggih kan mikroskopnya, bisa lah pakai ditambahin ya kayak gitu. Oke, silakan lanjut tanya-tanya di kolom komentar, jangan malu-malu untuk nanya, kita akan bantu buat kalian. Aku juga bakalan sering bikin tips-tips mikroskop yang sederhana, yang banyak banget kita temui kendala di lapangan dan kita bisa selesaiin bareng-bareng. Thank you very much. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share.